Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-513. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Ki Waskita benar-benar seorang yang rendah hati. Ia sama sekali tidak menampakkan ilmunya yang aneh itu. Kepada anaknya pun tidak. Ia tidak mau memberi kesan kepada anaknya bahwa ayahnya adalah seorang pembohong besar yang dengan ilmunya itu dapat mengelabui banyak orang sehingga mereka dapat kehilangan pegangan. Tetapi dalam keadaan yang memaksa, maka Ki Waskita telah melawan setiap bentuk semu dengan bentuk semu pula, sehingga pasukan pengawal Menoreh dan Mataram tidak terjebak karenanya. Kiai, Rudito mendesak. Jadi, apakah yang tampak itu jika keduanya bukan raksasa? Tidak ada apa-apa. Yang kita lihat itu sebuah gambaran di dalam angan-angan kita setelah kita dipengaruhi oleh ilmu kedua orang itu, ilmu Panembahan Agung dan ilmu ayahmu sendiri. Pengaruh ilmunya telah menyesatkan kita, apalagi pengaruh ilmu Panembahan Agung yang dengan sengaja menyesatkan kita dengan tujuan yang jahat. Aku tidak mengerti, sahut Rudito. Kiai menyebut nama ayahku. Sudahlah, marilah kita mendekati bukit itu. Aku sudah berjanji akan membawamu ke tempat itu. Namun langkah mereka segera tertegun ketika tiba-tiba saja raksasa yang berdiri di atas bukit itu tiba-tiba tertawa sambil berkata, Nah, apakah kau tetap pada pendirianmu, Joko Raras? Lihatlah, aku sudah benar-benar bermaksud membunuh anakmu. Dan ketika mereka yang mendengar suara itu berpaling memandang ke atas bukit, dilihatnya raksasa itu memegangi seorang anak muda. Anak muda itu adalah Rudito. Sejenak mereka terpaku di tempat masing-masing. Bahkan mereka yang sedang bertempur, yang melihat Rudito di tangan raksasa itu pun menjadi ragu-ragu. Tetapi mereka tidak dapat membiarkan diri mereka terbunuh di peperangan. Sehingga karena lawan-lawannya masih saja menyerang, maka pasukan Mataram dan Menoreh itu pun bertempur terus betapa mereka diganggu oleh kegelisahan yang sangat melihat Rudito di tangan raksasa yang telah diwujudkan oleh Panembahan Agung itu. Joko Raras, berkata Panembahan Agung dalam bentuknya yang mengerikan itu. Apakah kau melihat anakmu? Ki Waskita termenung sejenak. Dipandanginya anak muda yang meronta-ronta di tangan Panembahan Agung. Hentikan perlawanan orang-orang Mataram dan Menoreh. Jika tidak, anakmu akan aku lemparkan ke dalam jurang yang dalam itu. Kepalanya akan membentur batu-batu padas dan akan remuk sama sekali. Otaknya berhamburan dan tulang-tulangnya akan patah. Kau licik Panembahan, geram Ki Waskita.
Panembahan Agung itu tertawa, lalu katanya, "Terserah kepadamu. Aku sudah kehilangan cara lain yang lebih sopan daripada cara ini. Karena itu, terserah kepadamu. Aku memberi waktu kau beberapa saat, tetapi aku akan segera menentukan sikap." Joko Raras yang juga bernama Ki Waskita itu berdiam diri sejenak. Dipandanginya anaknya dengan wajah yang tegang. Dalam pada itu, Rudito sendiri memandang orang yang di dalam genggaman raksasa itu dengan tegangnya pula. Sejenak ia berdiri membeku, namun kemudian tubuhnya menjadi gemetar. "Kiai, bagaimana aku dapat melihat diriku sendiri di tangan raksasa itu?" "Yang manakah yang kau sadari saat ini tentang dirimu? Apakah kau merasa berdiri di sini bersama aku? Atau kau merasa dirimu digenggam oleh raksasa itu?" Aku merasa di sini. Tetapi bagaimana dengan aku yang itu, Kiai?" "Kau hanya satu. Tidak ada kau yang lain. Kesadaranmu tentang dirimu itulah yang benar. Yang kau lihat itu adalah kau di luar dirimu. Dan apapun dapat berwujud seperti dirimu di luar dari dirimu. Tetapi tanpa dapat kau kuasai dan tanpa hubungan rohani sama sekali. Itulah yang kau lihat sekarang. Dan bentuk yang menyerupai dirimu sendiri itu adalah kesatuan bentuk semu dari Panembahan Agung. Baiklah jika kau kurang mengerti. Jangan hiraukan. Marilah kita cepat menemui ayahmu, agar ayahmu tidak terpengaruh oleh wujudmu itu. Ayahmu adalah seorang yang memiliki ilmu yang seimbang dengan Panembahan Agung. Tetapi kejutan dan kegelisahannya melihat wujud anaknya barangkali membuat pandangannya menjadi buram. Padahal di dalam pertarungan ilmu, ayahmu memerlukan hati yang bening. Demikian juga agaknya penglihatannya atas wujudmu itu. Guncangan perasaannya telah membuatnya agak bingung dan gelisah, sehingga ia tidak sempat memandang lawannya dengan cermat, dengan mata hatinya." Rudito masih juga tidak mengerti, tetapi ia tidak sempat bertanya karena Ki Sumangkar segera menarik tangannya dan melangkah dengan tergesa-gesa di sela-sela gerumbul liar. "Kakiku sakit, Kiai." Tetapi Ki Sumangkar tidak menghiraukannya. Ia menarik anak muda itu semakin cepat. "Kakiku sakit." Rudito mengulangi dan Ki Sumangkar menjawab, "Lebih sakit lagi jika kau benar-benar dilemparkan ke dalam jurang itu." Rudito tidak menjawab lagi. Ia berusaha untuk mempercepat langkahnya. Betapa kakinya digigit oleh perasaan nyeri, tetapi ketakutannya telah membuatnya menahan rasa sakit yang menggigit kakinya. Namun sekali lagi, orang-orang di lembah itu dikejutkan oleh suara tertawa. Kali ini Ki Waskita lah yang tertawa sambil berkata, "Panembahan Agung, ternyata kau berhasil mengejutkan aku, sehingga aku kehilangan ketajaman penglihatanku untuk beberapa saat. Hampir saja aku menangis melihat anakku yang kau genggam itu, Panembahan. Tetapi akhirnya aku menyadari bahwa kebohonganmu yang mantap itu hampir menelan aku dan tentu anakku juga. Tetapi Panembahan, sekarang aku sempat melihat apa yang terjadi dengan ilmuku. Dan kau tidak usah ingkar bahwa bentuk semu yang kau ciptakan itu tentu tidak akan dapat menguasai bentuk yang sebenarnya. Jika benar anakkulah yang kau pegang dengan bentuk semumu itu. Nah, kau mengerti bahwa aku tidak kehilangan akal. Karena itu, terserahlah kepadamu. Apakah kau akan melemparkan bentuk yang menyerupai wujud anakku itu ke dalam jurang? Atau akan kau telan sama sekali?" "Persetan!" teriak Panembahan Agung yang marah itu.
Tetapi ia tidak dapat ingkar bahwa ia telah gagal lagi. Karena itu, maka diputarnya wujud Rudito yang ada di tangannya itu, kemudian dilemparkannya membentur lereng bukit. Sebuah ledakan yang dahsyat telah terjadi, disusul dengan api yang melonjak tinggi, menelan wujud Rudito yang terdengar berteriak-teriak sekuat-kuat tenaganya. Kiai, Kiai! Rudito yang sebenarnya pun hampir berteriak, tetapi Ki Sumangkar sempat menutup mulutnya sambil berkata, "Diam saja kau. Jika terdengar oleh orang-orang Panembahan Agung dan mereka telah mendapat laporan bahwa kau hilang, maka mereka akan mencarimu dan menangkapmu." Rudito mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi rasa-rasanya ia tidak lagi mengerti apakah yang harus dilakukan dan bahkan keadaan yang sebenarnya sedang dialaminya. Ia tidak dapat mempertimbangkan apapun lagi ketika kemudian Ki Sumangkar menariknya terus menyusup gerumbul-gerumbul perdu. Dalam pada itu, pertempuran yang terjadi di lembah itu pun menjadi semakin seru. Orang-orang Mataram dan Menoreh pun kemudian menyadari bahwa yang kemudian hancur menjadi abu itu sama sekali bukan Rudito yang sebenarnya. Kebohongan Panembahan Agung hampir saja berhasil mengguncangkan pemusatan ilmu lawannya. Kiwas kita. Panembahan Agung yang masih menunggu kedatangan anak buahnya yang disuruhnya mengambil Rudito menjadi tidak sabar lagi, apalagi setelah usahanya mengguncangkan ketabahan hati Kiwas kita tidak berhasil pula. Dengan demikian, maka ia harus menilai pertempuran yang sedang terjadi itu dengan perhitungan dan pertimbangan wajar. Ia tidak lagi dapat mempergunakan perang urat saraf yang seakan-akan tidak berpengaruh lagi atas orang-orang Mataram dan Menoreh. Dengan dada yang berdebar-debar, Panembahan Agung harus melihat kenyataan pasukannya semakin terdesak terus. Pemimpin-pemimpinnya sama sekali tidak berhasil menguasai lawannya. Meskipun Panembahan Alit mampu mengimbangi kemampuan Kiai Gringsing, tetapi di bagian lain, pasukannya tidak berhasil menahan arus tekanan para pengawal dari Mataram dan tanah perdikan Menoreh. Dengan tombak pendeknya, Suto Wijoyo berusaha mendesak lawannya, dilengkapi oleh kemampuan menggerakkan senjata Ki Lurah Beranjangan. Di bagian lain, Ki Argopati dan Pandanwangi masih tetap merupakan kekuatan yang tidak dapat ditembus oleh lawannya. Namun semakin lama, terasa kaki Ki Argopati mulai dijalari oleh perasaan nyeri. Namun ia tidak mengeluh, dan ia tidak ingin membuat Pandanwangi berkecil hati. Sehingga karena itu, maka ia pun masih juga tetap bertempur dengan gigihnya. Meskipun demikian, Pandanwangi yang bertempur bersamanya merasakan tekanan yang semakin berat padanya. Dengan demikian ia menyadari bahwa tenaga ayahnya menjadi semakin susut karenanya. Dengan demikian maka Pandanwangi pun bertempur semakin sengit. Ia ingin memaksa lawannya kehilangan kemampuan perlawanannya sebelum ayahnya menjadi lumpuh. Jika ayahnya tidak dapat melakukan perlawanan yang wajar, maka pertempuran itu akan menjadi sangat berbahaya baginya. Apalagi Putut Nantangpati yang harus melihat kenyataan yang dihadapinya itu menjadi sangat marah. Ia tahu bahwa usaha Panembahan Agung telah gagal karena tanpa mereka duga di pihak Mataram dan Menoreh ada seorang yang memiliki ilmu yang serupa dengan ilmu Panembahan Agung, sehingga orang itu
berhasil mengacaukan semua usahanya. Dengan segala kemampuan yang ada, Pandanwangi mengisi kelemahan ayahnya melawan Putut Nantangpati. Agaknya Putut Nantangpati sudah mengetahui kelemahan Ki Arkopati, sehingga ia berusaha untuk berkelahi dalam lingkaran yang luas untuk memaksa Ki Arkopati berloncatan. Tetapi Pandanwangilah yang kemudian berusaha mengisi jarak yang panjang itu. Namun Putut Nantangpati, seperti yang sudah pernah terjadi, tidak berhasil memancing Pandanwangi untuk menjauhi ayahnya dan menghancurkannya tanpa perlindungan ayahnya. Tetapi sebaliknya, Putut Nantangpati juga tidak pernah berhasil menyerang Ki Arkopati yang sudah semakin lemah itu tanpa bantuan anak gadisnya. Dalam pada itu, di bagian lain, di lambung gelar yang tidak sempurna itu, beberapa orang pemimpin Mataram di satu sisi, dan di sisi yang lain, Agung Sedayu, Swandaru dan Prastowo sudah berhasil menghancurkan usaha lawannya untuk menyergap gelar itu dari lambung. Pasukan Panembahan Agung yang berada di lereng perbukitan sama sekali tidak berhasil mengganggu gelar itu dari sebelah menyebelah. Bahkan tanpa mereka duga-duga, mereka telah membentur kekuatan yang tiada dapat mereka lawan sama sekali. Pasukan yang menyerang lambung di belahan pasukan Menoreh itu terkejut ketika tiba-tiba saja mereka telah dilanda oleh ujung-ujung cambuk Agung Sedayu dan Swandaru. Sedang di sisi yang lain, para pemimpin pengawal Mataram pun dengan cepat berhasil menghancurkan mereka. Putut Nantangpati tidak dapat mengabaikan semua yang telah terjadi itu. Kemarahan yang menggelegak sampai ke ubun-ubunnya serasa akan meledakkan kepalanya. Tetapi ia tidak dapat berbuat banyak karena ia masih harus menghadapi Ki Arkopati, meskipun ia mulai terganggu oleh kakinya beserta anak gadisnya. Di bagian lain, tumpuan dari pertempuran itu, Panembahan Alit pun berusaha sekuat-kuat tenaganya untuk segera mengalahkan Kiai Gringsing. Namun seperti yang pernah terjadi di alas Tambak Boyo, Panembahan yang juga menyebut dirinya tak bernama itu tidak mampu segera mengatasi lawannya. Bahkan semakin lama, rasa-rasanya cambuk Kiai Gringsing itu meledak semakin dekat dengan telinganya. Tetapi Panembahan Alit adalah orang yang mumpuni di dalam olah kanuragan, seperti Kiai Gringsing sendiri. Karena itulah, maka pertempuran di antara keduanya adalah pertempuran yang sangat sengit. Di dalam puncak ilmu masing-masing, maka keduanya telah membuat arena yang seakan-akan terpisah dari keseluruhan pertempuran. Tenaga mereka bagaikan berkembang sejalan dengan kemarahan yang berkembang di hati masing-masing. Bahkan ranting-ranting dan batang-batang perdu di sekitar mereka itu telah berpatahan dan daun-daun berguguran di tanah. Agaknya keduanya sadar bahwa kali ini mereka harus bertempur mati-matian. Mereka tidak dapat membiarkan pertempuran itu selesai tanpa akhir dalam keadaan serupa itu. Beberapa puluh langkah di belakang Panembahan Alit adalah padukuhan induk yang dihuni oleh Panembahan Agung sendiri. Jika pasukan Mataram dan Menoreh sampai ke pusat padepokan itu, maka habislah alat pertahanan mereka yang selama ini mereka susun. Dengan demikian, maka tinggal ada dua pilihan bagi Panembahan Alit: mempertahankan padepokan itu atau mati sama sekali. Itulah sebabnya
Maka ia pun bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Ternyata bahwa kemampuan Panembahan Alit tidak berada di bawah kemampuan Kiai Gringsing. Bahkan agaknya Panembahan Alit mempunyai sedikit kelebihan dari Kiai Gringsing. Panembahan Alit di dalam keadaan yang paling sulit itu tidak lagi menghiraukan sopan santun di dalam perkelahian. Ia tidak lagi memikirkan bahwa apa yang dilakukan adalah tata gerak yang kasar dan bahkan hampir liar. Namun satu hal yang dipegangnya, bertahan sampai kemungkinan yang lain merenggutnya. Mati. Agaknya sikapnya itu sangat berpengaruh kepada anak buahnya. Putut Nantang Pati pun sama sekali tidak berniat untuk mundur setapak. Apalagi karena menurut penilaiannya, Ki Argo Pati tidak akan dapat lagi mendesaknya. Ia lebih banyak bertahan bersama anak gadisnya. Titik berat gerak Ki Argo Pati kini berada di tangannya. Namun demikian tangannya tetap merupakan tangan seorang yang mumpuni di dalam olah kanuragan. Di bagian lain, Daksina mulai terdesak oleh Raden Sutawijoyo, Ki Lurah Branjangan dan para pemimpin pengawal yang telah kehilangan lawannya di Lampung. Mereka melepaskan diri dari kelompoknya dan membantu Raden Sutawijoyo yang sebenarnya masih belum dapat disejajarkan dengan kemampuan Daksina. Tetapi Daksina tidak dapat melawan beberapa orang sekaligus di dalam kepungan orang-orang Mataram dan Menoreh. Pengawal-pengawalnya seorang demi seorang telah berguguran dan terdesak menjauhinya tanpa dikehendakinya. Dalam pada itu, Rudito yang dibimbing oleh Ki Sumangkar, yang bahkan seakan-akan diseretnya saja di sela-sela gerumbul-gerumbul perdu itu pun, semakin lama menjadi semakin dekat dengan ayahnya. Namun ketika ia berada di lereng Gunung Alas, berdiri raksasa yang berwujud seperti ayahnya, Rudito menjadi ragu-ragu. Ayahku bukan sebesar itu, katanya. Marilah, berkata Ki Sumangkar. Jangan ragu-ragu, akulah yang akan membawamu kembali kepada ayahmu. Tetapi, dimanakah ayah sebenarnya jika raksasa itu hanya sekedar bentuk semu? Aku mengetahui tempatnya, karena itu cepatlah sedikit, agar ayahmu segera dapat mengambil tindakan jika ia yakin bahwa kau sudah selamat. Meskipun dengan ragu-ragu, namun Rudito mengikuti saja dibimbing oleh Ki Sumangkar merayap mendekati bukit. Sedang di bukit yang lain tampak Panembahan Agung masih berdiri dengan wajah yang merah membara. Sejalan dengan kemenangan demi kemenangan yang dicapai oleh pasukan Mataram dan Menoreh, maka Panembahan Agung yang tidak dapat ingkar dari kenyataan itu pun semakin menjadi cemas. Ia sadar bahwa ia tidak dapat mempengaruhi pasukan Mataram dan Menoreh itu dengan kebohongan-kebohongan lain, karena kegagalannya pada bagian pertama dari pertempuran ini telah membuat lawannya menjadi kebal. Mereka tahu pasti bahwa apa yang akan diwujudkan dalam bentuknya yang semu itu benar-benar tidak akan berpengaruh atas mereka. Sementara itu, Kiai Gringsing masih bertempur dengan gigihnya, bahkan dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Perlahan-lahan Kiai Gringsing dapat membatasi kekasaran dan keliaran Panembahan Alit. Ki Argo Pati yang bertempur tidak terlampau jauh dari Kiai Gringsing. Melihat betapa Kiai Gringsing telah berjuang dengan sepenuh kemampuannya, bahkan kadang-kadang tampak sesuatu yang mendebarkan jantung Ki Argo Pati. Tetapi ia tidak mempunyai waktu untuk memperhatikannya terlalu lama.
karena Putut Nantangpati yang mendekati kegoyahan sikap itu masih saja menyerangnya dengan garang. Bahkan kemudian yang tampak pada sikap Putut itu adalah keputusasaan atas segala kegagalan Panembahan Agung yang selama ini dianggapnya sebagai manusia yang tidak ada tandingnya di muka bumi. Manusia yang seakan-akan dapat mengubah alam menurut keinginannya dan mengacaukan bentuk yang sebenarnya dengan bentuk-bentuk semu yang tidak dapat dibedakan dengan kenyataan di dalam wujud yang terbayang oleh pengaruh getaran ilmu yang langsung mempengaruhi pusat saraf. Dalam pada itu, Agung Sedayu, Swandaru dan Prastowo tidak lagi harus bertempur mati-matian. Ia kini berada di antara para pengawal. Cambuknya masih meledak-ledak, tetapi mereka tidak lagi harus memeras segenap kemampuan. Apalagi Agung Sedayu yang menganggap lawan mereka tinggal para pengawal yang tidak banyak mengetahui apa yang harus dilakukan itu. Ia bertempur untuk sekedar menahan mereka. Sekali-sekali ia terpaksa melukai, tetapi ia sama sekali tidak ingin membunuh lagi. Setelah dengan berat hati, ia terpaksa mematahkan serangan lawan-lawannya dengan bersungguh-sungguh dan bahkan menimbulkan kematian. Dalam keadaan yang demikian, sekali-sekali ia sempat melihat gurunya bertempur. Ada sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Di dalam pertempuran yang sangat dahsyat melawan orang yang sudah mencapai puncak ilmunya, ternyata Kiai Gringsing memiliki sesuatu yang masih agak asing bagi kedua muridnya. Meskipun pada dasarnya murid-muridnya sudah memiliki ilmu itu, tetapi ada yang masih mendebarkan jantung mereka. Agung Sedayu pernah melihat gurunya bertempur melawan orang-orang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Gurunya pernah bertempur melawan Ki Tambakodi, melawan hantu-hantu di Alas Mentauk, melawan banyak lagi orang-orang yang tidak terduga-duga. Bahkan Kiai Gringsing pernah terluka di Jati Anom. Namun kali ini perkelahian di antara kedua orang itu benar-benar merupakan perkelahian yang luar biasa. Agaknya Panembahan Alit bukan saja mempergunakan ilmu olah kanuragan secara wajar. Perasaan itu tumbuh di dalam hati kedua murid-murid Kiai Gringsing itu. Sebenarnya lah, mereka melihat bahwa pertempuran itu rasa-rasanya seperti tidak sewajarnya. Kadang-kadang mereka bergerak terlampau cepat, namun kadang-kadang mereka berdiri saja dengan tegang sambil menggenggam senjata masing-masing. Dalam pada itu, Panembahan Alit merasa bahwa kali ini ia benar-benar menemukan lawan yang tidak dapat dikalahkannya dengan segenap ilmu yang ada padanya. Seakan-akan Kiai Gringsing dapat melakukan apa saja yang dilakukannya. Di lingkaran perkelahian yang lain, Putut Nantangpati benar-benar telah dicekam oleh perasaan putus asa. Anak buahnya telah terdesak semakin mundur, sedangkan ia masih belum berhasil mengalahkan Ki Argopati dan anak gadisnya. Meskipun tampaknya kepala tanah perdikan menoreh itu menjadi semakin parah. Namun dalam pada itu, tiba-tiba seorang anak muda telah terjun ke dalam arena itu pula. Prastowo yang agaknya sudah kehilangan lawan-lawannya di lambung itu tidak mau membiarkan Pandanwangi semakin sulit mengalami tekanan Putut Nantangpati, justru karena Ki Argopati menjadi semakin lemah.
Kehadiran Prastowo membuat Putut Nantangpati itu menjadi semakin marah. Dengan segenap kemampuan dilambari oleh perasaan putus asa, ia mencoba memecahkan perlawanan ketiga orang itu. Tetapi ternyata usahanya sia-sia saja. Meskipun Prastowo tidak sekuat Pandanwangi, namun kehadirannya benar-benar telah membuat Putut Nantangpati kehilangan harapan untuk memenangkan perkelahian itu. Bahkan ia telah kehilangan harapan atas keseluruhan dari pertempuran itu. Dan itulah sebabnya, maka ia pun seakan-akan menjadi kehilangan akal. Dengan membabi buta, ia berusaha untuk memecahkan kerjasama ketiga lawannya itu. Tetapi Putut Nantangpati pun merasa bahwa usaha itu tidak akan berhasil. Dalam keadaan itu, Ki Argopati merasa bahwa tugasnya pun menjadi semakin ringan. Prastowo dapat mengambil sebagian dari tugasnya mengatasi serangan-serangan Putut Nantangpati yang menjadi semakin kasar dan liar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.